Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik berupa nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat Islam dan nikmat dalam mempelajari Islam itu sendiri. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di antara banyaknya, di antara metode, di antara cara-cara iblis yang paling banyak menyesatkan manusia adalah dengan menanamkan di dalam hati seorang hamba itu sifat berlebih-lebihan, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentangnya, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah bagi orang-orang yang berlebihan terhadap sesuatu. Celakalah bagi orang-orang yang berlebihan terhadap sesuatu. Celakalah bagi orang-orang yang berlebihan terhadap sesuatu. Di hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan celakalah sampai 3 kali bagi orang-orang yang berlebihan terhadap sesuatu. Maka ini menunjukkan akan suatu perkara yang sangat besar. Bagaimana tidak, tatkala sifat berlebih-lebihan ini telah ditanamkan oleh iblis di dalam hati seorang hamba, maka ini akan membuat seorang hamba akan terjatuh ke dalam kesesatan, dalam keadaan ia tidak menyadari bahwa sebenarnya ia telah terjatuh ke dalam kesesatan yang nyata. Banyak contoh akan hal ini. Mari kita melihat kepada orang-orang yang berlebihan dalam ketaatan. Mari kita melihat kepada orang-orang yang berlebihan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita melihat kepada orang-orang yang berlebihan pengagungannya terhadap wali-wali. Maka itu akan mengantarnya kepada perkara kebid'ahan, kepada perkara, bahkan kepada perkara kesyirikan, dalam keadaan mereka tidak menyadari sedikit pun, bahkan yang mereka yakini bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia. Maka itulah di antara dampak besar, dampak terbesar tatkala iblis telah menanamkan sifat berlebihan di dalam hati seorang hamba. Tapi insya-Allah taala itu akan mudah diketahui, akan mudah dihindari dengan ilmu agama. Tetapi terdapat suatu perkara yang di mana seorang muslim, yang di mana kaum muslimin sangat banyak jatuh ke dalamnya. Mulai dari yang tidak berilmu, bahkan yang berilmu sekalipun. Apa itu? Ia itu adalah sifat berlebih-lebihan tatkala bercanda. Kemudian muncul pertanyaan, kapan seseorang itu akan dikatakan berlebihan dalam bercanda? Secara umum, seseorang itu dikatakan berlebihan dalam bercanda adalah tatkala candanya itu telah melampaui apa-apa yang telah dibatasi oleh syariat. Tetapi yang menjadi pembahasan saya adalah canda benar-benar akan dianggap berlebihan adalah tatkala ia telah membawa agama ini, ia telah membawa syariat ini dalam candanya. Perkara ini adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Bagaimana tidak?
sangat banyak orang yang terjatuh ke dalamnya. Mulai dari yang tidak berilmu sampai yang berilmu sekalipun. Karena seseorang tatkala ia telah bercanda, maka ia tidak tahu pasti akan apa yang ia perbuat, akan apa yang ia ucapkan. Sehingga tak jarang ternyata ketika seseorang itu bercanda, ternyata yang ia jadikan sebagai candaan adalah syariat ini, adalah agama ini. Dan sungguh banyak contoh akan hal ini. Di antara contoh yang sering kita saksikan adalah tatkala seseorang salat, kemudian ada yang mengganggunya dengan niat ingin bercanda, dengan niat ingin membuat orang yang salat tersebut tertawa. Maka apakah ini tidak termasuk ke dalam perkara menjadikan agama sebagai candaan, sedangkan orang yang lagi salat tersebut lagi menghadap, lagi berdiri di hadapan Rabb-Nya yang Maha Agung. Dan di antara contoh lain adalah tatkala seseorang membaca kalam Allah, membaca ayat-ayat Allah atau mengumandangkan azan dengan lirik-lirik tertentu, dengan nada-nada tertentu, dengan niat untuk bercanda, lucu maupun tidak lucu, maka sungguh ini akan termasuk ke dalam perkara menjadikan agama sebagai candaan. Dan di antara contoh juga yang sering kita saksikan adalah tatkala seseorang menjumpai di hadis Nabi Muhammad SAW terdapat lafaz-lafaz yang menurutnya itu lucu, yang menurutnya itu dapat dijadikan sebagai candaan. Kemudian ia melakukannya, ia menjadikannya sebagai candaan. Ia serius ataupun tidak serius, maka sungguh ini akan masuk ke dalam perkara menjadikan agama sebagai candaan. Dan adapun di antara lafaz hadis Nabi Muhammad SAW yang agung yang sering dijadikan candaan adalah mislu jabalain, seperti dua gunung yang besar. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita mengetahui akan besarnya perkara menjadikan agama sebagai candaan, maka hendaklah kita mengetahui apa dampak, apa akibat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menjadikan agama sebagai candaannya. Maka ketahuilah perkara ini telah dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, di dalam satu kalangannya, di dalam salah satu kalangannya, yakni Nawaqidul Islam. Beliau membawakannya di pembatal ke-6 dengan berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Wala in sa'altahum, dan apabila engkau menanyakan kepada mereka, ayaqulun, sungguh mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bercanda dan bersandar-gurau saja. Qul, katakanlah, abillahi, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, engkau bersandar-gurau, la ta'tadiru, janganlah engkau minta maaf, sesungguhnya la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah dampak besar tatkala seseorang telah menjadikan agama sebagai candaannya, dan di mana itu adalah buah, itu adalah hasil dari sifat berlebih-lebihan, dan di mana banyak perkara yang dipandang remeh oleh manusia
yang dipandang rendah oleh manusia, tetapi ketika ia tetapi ketika seseorang telah berlebihan di dalamnya, maka itu akan dapat menjadi perkara yang sangat besar, akan dapat menjadi perkara yang sangat agung. Maka sebelum saya menutup kultum ini, saya menasihatkan kepada jamaah sekalian dan kepada diri saya pribadi, hendaklah kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat berlebih-lebihan. Dan hendaklah kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan setiap dosa-dosa kita, dan jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman, ketahuilah oleh kalian, annallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Maha keras siksaannya, wa annallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi pengampun, lagi Maha Penyayang. Salam, subhanakallahumma wa rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.